dan ada Komisi oposisi. Pemilihan Umum telah menggelar debat pertama calon presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 sejak 12 Desember. Ketiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sudah bersaing ketat sejak debat pertama dengan gagasan dan gaya debat masing-masing. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana ya. Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Sorry ya. Debat kedua, ketiga kandidat cawapres tampil seru juga untuk meyakinkan masyarakat Indonesia mereka layak memimpin. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Silakan. Sementara saat debat ketiga pertarungan argumen ketiga capres cukup berat, apalagi saat hot topic alutsista. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. 11 Mas, dari 100. Pak Anies. Lantas, bagaimana debat keempat malam ini akan berlangsung? Siapakah yang akan terlihat unggul? Selamat malam pemirsa, kembali di Bebas Komen. Debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024. Dan inilah kita sama-sama menyaksikan suasana Jakarta Convention Center, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, di mana akan berlangsung lokasi debat keempat yang akan sama-sama kita saksikan sesaat lagi. Kita akan melihat dan mulai mengerucut pastinya pilihan pemirsa di rumah akan siapa. Assalamualaikum pemirsa di rumah, saya Tasya Madina dan saya tidak sendirian di sini, sudah bersama dua cowok ganteng nih. Pertama ada pengamat politik kita Dr. Anton Ali Abbas PhD. Apa kabar Mas Anton? Baik Mbak Intan. Sehat ya? Sehat Mbak Intan. Kayaknya warna baju udah serasi kita. Sudah serasi. Sudah serasi ya? Biar tetap netral dalam acara Tetap ini. netral dalam acara ini, oke, tetap berusaha netral ya. Dan satu lagi ada komika kita yang lagi viral banget nih, yang hobi ngerosting. Ada Mas Ate. Halo Mas Ate, apa kabar? Kabarku PD ya. Baik, PD baik. Jadi baik. Mas, Ya. Mas Ate masih aman sampai saat ini? Aman, Ya? alhamdulillah, karena aku kan bukan komika, aku ini pengamen. Kok pengamen? Pengamat asal komen. Oh, Jadi belum apa-apa udah main singkatan. Emang boleh? Oke deh, kita akan membahas dulu ya tema pada debat Cawapres Pilpres 2024 malam ini pemirsa adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Nah, sejumlah tema ini pasti sudah sangat dinantikan ya oleh masyarakat, betul ya Mas Anton ya? Betul, karena memang ini adalah topik yang lagi banyak didiskusikan. Gitu. Survei terakhir yang dilakukan oleh Kompas juga ternyata publik, gitu, antusiasme publik untuk debat keempat ini agak tinggi. Karena ini kan kali kedua kita bisa melihat Mas Gibran tampil, gitu ya. Apakah nanti diserang atau lagi menyerang lagi? Nah ini kan, dan belum lagi kita juga akan bicara tentang kerusakan lingkungan, tentang krisis pangan, krisis air dan lain-lain. Gitu. Jadi memang sangat-sangat menarik ya untuk debat kali ini. Dan apakah hari ini debatnya akan bicara tentang program atau saling sikut soal pribadi lagi? Nah ini kita juga nggak tahu. Ini menarik untuk dinanti ya artinya ya. Betul, karena masing-masing itu punya titik serangnya. Nomor satu bisa diserang soal ini reklamasi. Ya, Mas Anies ya kan. Nomor 2 jelas food estate. Nah, nomor 3 Mas Ganjar bisa diserang soal wadas gitu. Jadi tiga-tiganya nih bisa menyerang, bisa bertahan, dan kita bisa lihat nanti nih siapa yang akan memulai serangan pada segmen 1, karena kan segmen 1 ini yang akan titik awalnya, apakah masing-masing akan melakukan serangan gitu. Akan kita lihat ya strateginya akan seperti apa. Betul. ya kalau menurut saya sih ya. Sebentar Mas Ate, sebentar. Ditahan dulu dong, ditahan sebentar. Sebelum lanjut bahas tema debat, kita ikutin dulu laporan tim liputan Antv Doni Permana yang sudah di JCC Senayan. Doni, bagaimana nih suasana jelang debat di sana? Silakan. Halo Doni.
Ya, baik, terima kasih Intan dan pemirsa. Bisa dikatakan situasi Hall JCC saat ini memang terlihat di belakang kita tuh ada calon presiden Bapak Anies Baswedan yang baru saja datang dan juga ada selaku juga cawapresnya Muhaimin Iskandar ini baru saja datang. Dan kalau bisa kita ulas sedikit dari nomor urut 3 juga sudah datang, yaitu Profesor Mahfud MD yang tadi sekiranya pukul 6 sore tadi bersama istri. Dan kalau kita lihat memang sejak sore tadi JCC ini selalu dipenuhi oleh para pendukung dari pasangan calon nomor urut 1, calon nomor urut 2 dan juga calon nomor urut 3. Bisa dikatakan suasana Hall JCC dari tadi sore tadi memang seperti stadion sepak bola ya yang Ya, baik pemirsa, demikian Doni Permana, Era Canggih dan juga Yodya Wiwaha melaporkan dari JCC Senayan, Jakarta. Kembali ke studio Intan. Ya baik, terima kasih Doni. Semoga di debat nanti para cawapres bisa memaparkan visi dan misinya sesuai harapan rakyat untuk 7 tema yang sudah ditetapkan seperti sumber daya alam. Nah sebelum lanjut bahas tema debat, kita juga jangan lupa minum ya pemirsa. Aku minum dulu ya. Sama seperti saya dan juga pemirsa di rumah, pasti semua berharap di debat keempat ini rakyat itu semakin yakin dengan pilihan pemimpinnya untuk kemajuan Indonesia. Pilihan kita boleh berbeda-beda, tapi untuk air mineral, pilih Remineral yang sudah pasti 100% Indonesia. Oke, Ate udah boleh berkomentar. Tadi mau komentar apa nih Ate tentang tema debat kali ini, Teh? Tapi ini nggak bakal dipotong-potong lagi. Enggak, silakan. Nggak akan Soalnya ini dipotong-potong. kan komentar bukan dana bansos ya. Kenapa? Ate takut dipotong-potong ya? Takut dipotong-potong aku. oke. Potong-potong viral, saya di penjara nanti. Jangan ya. Nggak, tapi Gimana? ini menarik soal temanya gitu Mas. Ya. Temanya kan banyak banget tentang lingkungan. Bahkan yang saya garis bawahi adalah tadi temanya tentang masyarakat adat dan desa. Yes, Itu kenapa? pas banget ya, harusnya poin diambil sama 01 ya. Karena kan beliau itu pernah janji kalau menang nanti bisa nambahin dana desa 5M. Itu nenek Banyak saya tuh di ya. kampung girang denger itu. Dia dulu tuh nyimpen duit di bantal, sekarang di ATM sekarang. Tapi ATM-nya ditaruh bantal tetap aja. Nah kalau Tetap di ada bawah lagi bantal. katanya di soal apa? Soal pangan. 02 juga bisa dapat poin. Karena kan dia visi misinya susu dan makan siang gratis. Ya. Itu kalau beneran kejadian saya nggak mau nyarap lagi itu. Kenapa? Ya nunggu siang nih. Gratis. Gratis makan siangnya Tukang ya, nasi jadi uduk sekalian bisa aja ini gitu. nggak usah lagi jagang. Nah kalau menurut saya poinnya di 03. 03 ini bisa mengambil celah di sini ya. Karena kan kemarin tuh soal carbon storage. Sekarang udah belajar Pak Mahfud. Bahasa Inggris, istilah Inggris udah belajar Pak. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Pak Mahfud debat, dia bilang, which is menurut saya ya. Gitu. Kita warga Indonesia butuh healing, nah itu tuh bakalan keluar tuh nanti tuh. Tapi menurut saya ya lingkungan hidup, soal lingkungan hidup, daripada didebatin mendingan diliatin aja dulu gitu. Soalnya kan dari kemarin itu baliho-baliho caleg capres di pinggir jalan banyak. Dipaku-pakuin pohon. Daripada didebatin mending copotin dah. Kasihan pohonnya, bener gak? Aduh Mas Apalagi Ate, saya kalau sampai ada batuk nih. penunggunya tuh. Udah cukup kayaknya, cukup. Kenapa? Saya sampai batuk Mas Ate, saking resahnya kayak udah mulai resah nih ya kalau komentar dari Mas Ate. Mendingan kita sekarang ke Mas Anton aja kali ya. Mas Anton gimana nih? Kalau menurut Mas Anton kira-kira untuk tema debat kali ini siapa yang akan paling menguasai debat? Nah, kalau tadi kan titik serangnya, tapi tiga-tiganya juga punya kekuatan masing-masing. Mas Caimin itu wakil ketua DPR yang juga pernah bersinggungan tentang topik-topik hari ini. Gitu. Karena dia kan sudah agak lama di anggota DPR. Ya. Itu. Lalu Mas Gibran jelas ini ngomong dia adalah basic pengusaha, ngomong tentang pembangunan berkelanjutan, energi dan lain-lain. Dia punya strength soal itu. Apalagi dia bisa belajar dari bapaknya kan, dia pengen berkelanjutan ya kan, dia bisa banyak belajar dari bapaknya. Yang ketiga Profesor Mahfud jelas karena dia seorang pakar hukum, walaupun itu topiknya tadi 7 nggak ada hukum, tapi selalu ada bersinggungan sama hukum.
ngomong tentang lingkungan hidup, ngomong tentang agraria dan lain-lain, itu kan salah satu masalahnya adalah soal penegakan hukum. Ya. Apakah kemudian Pak Mahfud juga akan ngomong tentang ini ada masalah dengan penegakan hukum kita bla 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 gitu. Baik, Nah, ini itu kan akan kita tunggu nanti ya, Betul. pasti menarik sekali. Tapi yang tidak kalah menarik, kita juga akan mendengar nih bagaimana tanggapan dari para emak-emak yang suaranya, aduh gimana-mana kan emak-emak mau belok kiri aja, saya kanan ya. Kita akan dengar gimana tanggapan para emak-emak, ini dia videonya. Moga-moga itu lebih lebih bermakna, lebih hebat visi dan misinya, kemudian cara-caranya berargumen. Mereka saling mengemukakan ide dan gagasannya, tidak ada yang saling menjatuhkan. Pemimpin yang pintar, mohon maaf banyak sekali para koruptor yang sangat pintar, tetapi mereka tidak mementingkan moralnya ya. Masyarakat pasti ingin pemimpin yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Indonesia seperti tema pada malam hari ini. Pilihan pemimpin terbaik ada di tanganmu. Nah, kalau teh terbaik sudah pasti ada di pucuknya. Oke Ate, tadi kayaknya Ate belum komentar ya. Ate coba boleh komentarin nggak? Gimana tadi video yang sudah disampaikan oleh para emak-emak? Mungkin ada keresahan dari emak-emak kan? Nah itu tuh penting juga ya, karena kan kemarin fokusnya adalah kita ke Gen Z. Padahal emak-emak ini penting nih. Ya kan apapun pesan emak-emak itu kita harus nurut. Walaupun suara terbanyak Gen Z, emak-emak ini penting. Karena kan kalau nggak ada emak-emak nggak ada juga pemimpin bangsa, benar nggak? Betul sekali. Jadi minimal sekesel-keselnya sama emak. Kalau mau pergi pamit lah gitu maksudnya kan. Siapa yang nggak pamit? Hah? Siapa yang Ada nggak teman saya itu kalau pergi nggak pamit. Kaget emaknya. Emak kandung. Hah? Adalah emak. Oke, cukup Mas Ante. Kayaknya kalau ke Mas Ante itu agak-agak nyerempet ya, agak bahaya. Baik, gimana kalau Mas Anton tadi juga sudah sempat mendengarkan ya, tapi Mas Anton sebelum mendengar bagaimana pendapat Mas Anton, kita akan melihat terlebih dahulu. Ini dia ada kedatangan dari para paslon. Silahkan kita akan melihat tayangan yang berikut ini. Paslon nomor 3 ini dia.